Terima kasih buat kesaksiannya. Eh, Pas saya digugat cerai itu, saya ditelepon sama Pak Frans, disuruh kesaksian. Cuma saya nangis. Tahu aja ya, saya lagi digugat cerai, Pak Frans nelpon, disuruh kesaksian. Saya nangis, mewek. Saya nggak siap, Pak Frans. Saya mau digugat cerai, gitu. Akhirnya saya ingat tanggal itu tanggal 6 Mei 2024. Apa ya, suami saya ketahuan gitu. Jadi kalau saya mengenal PD Victory kan 2022, saya pikir suami saya berubah. Ternyata enggak, tetap aja masih sekolah Alkitab kehidupan. Kemudian eh, saya naruh CCTV semuanya itu untuk memproteksi saya sebenarnya dari KDRT. Tetapi karena saya menahan emosi, eh, mengetahui apa menangkap basah ya suami saya di rumah. Jadi saya dari tahun 2021 tuh udah di abuse sama suami saya. Saya dibilang, saya udah bosan hidup sama kamu, saya muak, saya jijik. Saya nanya, salah saya apa? Tanya sama diri kamu sendiri, katanya gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya bergabung dengan PD Victory. Kemudian mengikuti Zoom, YouTube, onsite di Fluid. Dan di situ saya merasa jadi jemaat Victory ini memang nggak mudah, tapi saya mempunyai mentor Ibu Gembala Eli aja bisa bertahan dengan luar biasa itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Makanya saya juga mencoba untuk bertahan. Kemudian eh, suami saya yang luar biasa ini memaksa saya mengikuti pemilihan legislatif. Saya mengikutinya. Meskipun saya tahu bahwa Tuhan tidak berkenan kepada politik ya. Tetapi saya bersyukur sewaktu saya turun ke masyarakat, saya bisa menyentuh masyarakat langsung. Kemudian apa ya? Saya hidup di daerah hijau di tengah-tengah kaum Kedar Nebayot diterima meskipun saya Kristen itu yang membuat saya bersyukur. Kemudian semakin kesininya tuh suami saya semakin parah, dia berbohongnya tuh luar biasa. Jadi dia bilang, yang penting aku pulang, kamu tidak boleh mengatur aku ini itu kalau luar kota nggak boleh nelpon, nggak boleh nyariin gitu. Jadi sebenarnya saya tahu apa yang dia lakukan karena kita tuh semua yang ada di sini kan pakai jalur langit semua ya. Tapi di satu titik itu saya bilang sama suami saya, kamu silahkan di luar eh, di luar mau ngapa-ngapain. Yang penting kamu di rumah itu memperlakukan saya baik, dengan anak-anak juga baik. Tapi yang tidak bisa saya toleransi itu adalah ketika wisuda putra saya, itu anak laki-laki kami satu-satunya gitu ya. Dia tidak menghadiri, dia memilih pergi keluar kota untuk menemani pacarnya. Gitu. Jadi Natal sampai tahun baru dia ada di sana juga melewatkan. Akhirnya dengan berjalannya waktu saya juga kalah di pemilihan legislatif. Saya dibuang. Kemudian singkat cerita, akhirnya saya tahu dia tidak hanya dengan satu perempuan, ada beberapa perempuan, kemudian ditransfer dengan kebutuhan rumah tangga yang sama dengan saya. Kok enak banget ya, saya di sini hanya untuk kebutuhan rumah tangga pas, tidak ada lebih, mereka ditransfer dengan sama gitu. Kemudian uh, dari CCTV itu bukan dia yang melakukan KDRT karena saya sembunyi di bawah kasur, dia nelpon sama pacarnya, bilangnya, aku udah di rumah ya sayang ya, take care ya. Aduh, hati saya panas, itu saya salah, emosi. Meskipun saya tahu, sekarang saya ngerti, saya belajar ilmu apapun, Bu Gembala kita udah bener, diam. Tapi diam itu ternyata susah. Karena begitu saya keluar dari kasur, saya pukul suami saya. Saya mengingat bagaimana dia memukulin saya dari pernikahan sampai sekarang. Saya menikah udah 26 tahun, Bapak Ibu. 3 orang anak. Dan kesini-kesininya saya baru mengerti bahwa
suami saya mengalami gangguan kepribadian namanya narsistik. Jadi kalau secara di dunia psikolog itu tidak bisa sembuh. Jadi itu yang membuat saya itu sebagai seorang iman rohani dan rohana itu gimana? Tapi luar biasanya setelah saya KDRT suami saya, dia pergi sampai sekarang juga nggak pulang. Kemudian saya digugat cerai dengan pasal KDRT itu. Padahal selama saya di KDRT, saya tidak pernah melakukan visum. Kemudian pas dia gugat cerai itu, dia langsung batalkan. Saya tadinya udah bilang, yes, haleluya, saya jadi janda. Akhirnya ini jawaban Tuhan bahwa saya memang harus lepas dari penderitaannya, tetapi tidak jadi cerai gitu. Kemudian kesininya baru aja ini kan hari Rebo ya, eh, hari Senin malam tuh saya nonton nonton bioskop gitu, bioskop itu tentang perceraian gitu. Jadi saya anggap ini udah konfirmasi Tuhan, ya udahlah aku gugat cerai. Jadi saya Selasa pagi itu jam 7 pagi, saya ingat itu 7 pagi saya duduk, ya Tuhan, saya udah berarti ini konfirmasi Tuhan bahwa saya boleh bercerai, saya akan ajukan gugatan cerai, saya akan mengajukan lewat gugatan online. Bisa-bisanya Ibu Gembala Eli, kamu mau ya bersaksi tentang ini tidak jadi bercerai? Saya nangis, Ibu Eli. Sebenarnya saya pagi ini mau mendaftarkan, saya mau menggugat cerai suami. Jadi saya takut sama Bu Eli karena Tuhan itu dengan berbagai macam cara. Jadi semalaman saya nangis, Tuhan tolong jawab, boleh nggak saya cerai Tuhan? Tapi saya juga takut gitu kan. Semalaman saya nanya, Tuhan ada di mana Tuhan? Akhirnya Tuhan berbicara melalui gembala kita, Ibu Eli. Dan malam ini saya memberanikan diri untuk bersaksi, saya open camp. Uh, Tidak mudah, saya harus berjalan sampai sekarang. Tapi saya selalu menunggu season-season Ibu Eli untuk memberikan kekuatan melalui IG Live, Zoom, dan saya mempunyai jurnal di sini. Saya catat semuanya apa yang menjadi rema buat saya, dan saya percaya di dalam Ibrani 13 ayat 4 yang disampaikan oleh Ibu Gembala Eli, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Jadi saya tetap cinta Tuhan Yesus, tidak akan pernah lagi memikirkan tentang arti kata bercerai karena perceraian itu adalah hanya selembar surat. Jadi saya akan menciptakan kebahagiaan, mencintai diri saya sendiri, kemudian menetapkan batasan-batasan, dan saya apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, lagunya pas Pak Frans. Terima kasih banyak. Jadi eh, sekarang saya semakin tenang, dan dengan saya bersaksi ini, berkomitmen tidak akan melanjutkan ke proses perceraian. Karena kemarin pengacara saya bilang, ya udah siapin semua aset-aset, kemudian kronologi, saya nggak mampu untuk mengingat semuanya itu karena menyakitkan. Kalau itu menyakitkan berarti saya belum melupakan. Jadi saya setiap hari juga, Tuhan tolong saya mampukan, kuatkan untuk terus mengampuni dan berbelas kasihan dan mendoakan suami saya, anak-anak saya yang terkena dampaknya, dan juga pelakor-pelakor tersebut. Karena saya nggak tahu pelakornya siapa aja, jadi saya bilang wanita-wanita tobat itu biar dipakai Tuhan secara luar biasa. Gitu. Jadi saya dibilang bersyukur, ya saya bersyukur. Sekarang hidup saya lebih tenang karena suami saya tidak pulang ke rumah. Dia mau pindah-pindah hotel, pindah-pindah apartemen. Saya udah nggak nyariin dia lagi. Saya serahkan, kalau kata Ibu Gembala katanya lagi sekolah Alkitab kehidupan, ya sudah, dia lagi sekolah Alkitab kehidupan. Dan saya tetap cinta victory, yang artinya berkemenangan,
saya mau menang di hadapan Tuhan, di hadapan rekan-rekan PD Victory yang di sini, dan saya percaya untuk keluar dari narsistik ini memang tidak mudah. Kalau secara teorinya memang diabaikan dan tidak ada obatnya, ya itulah bagaimanapun mereka ciptaan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus punya solusinya. Itu Pak Frans dan semuanya. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa ya. Tentunya bukan sebuah kebetulan ya. Yang pertama, waktu saya kontak, ibu akan digugat cerai oleh suami. Waktu Bu Eli kontak, ibu yang mau menggugat cerai. Artinya memang Tuhan itu bekerja luar biasa ya. Jadi nggak ingin perceraian itu terjadi. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan karena mumpung masih ada waktu nih. Nah, apakah dengan keputusan ibu untuk juga tidak melakukan gugatan perceraian, ya, itu tentunya membuat ini ya, plong gitu kan, membuat lebih plong begitu, atau gimana? Apa yang terjadi waktu ini? Momen paling penting adalah waktu ketika baru kemarin soalnya hari Selasa, ibu tidak akan lakukan itu. Nah itu karena kita tahu bahwa nggak mudah ya yang ibu alami itu ya, KDRT itu nggak mudah. Nah apa sih yang paling berkesan ketika aku nggak akan gugat cerai lagi? Nah itu apa yang terasanya itu seperti apa Bu? Jadi ketika Ibu Gembala langsung nelpon saya, itu saya rasakan limpah damai sukacita sejahtera. Itu yang membuat saya tenang. Dan sampai hari ini pun saya tidak ada lagi terlintas pikiran untuk berpisah. Sampai hari ini tadi saya juga menghadiri pernikahan karena selama dari bulan Februari sampai sekarang itu saya takut ketemu orang, takut ditanya suami lu mana gitu. Tapi sekarang saya udah berani, jadi perdana tadi saya bisa bertemu dengan orang, yaitu Pak Frans, limpah, damai, sukacita, sejahtera, dan kalau itu sebuah karakter, ya kalau kesalahan satu kali kan itu keputusan ya. Kalau kesalahannya dua kali kebiasaan, kalau lebih dari tiga kali itu kan menjadi karakter. Kalau memang karakternya selingkuh ya selingkuh aja gitu. Cuma itu saya kembalikan lagi lah, itu setelannya Tuhan, terserah Tuhan seperti apa. Jadi saya mulai berserah aja Pak Fran. Jadi sekarang saya menata masa depan saya, melanjutkan impian-impian masa muda saya, dan juga menikmati, mencintai diri sendiri. Itu Pak Frans. Wow, puji Tuhan, limpah damai sejahtera gitu ya. Pernah nggak nyalain Tuhan? Dengan pernikahanmu seperti ini, pernah nggak nyalain Tuhan? Saya manusia biasa, pernah. Saya baik Tuhan, saya tulus. Cuma kenapa saya bego Tuhan, saya bodoh Tuhan, mengampuni, mengampuni. Jadi kalau 26 tahun pernikahan itu dihitung-hitung 26 lebih deh perempuannya. Iya. Tapi ya, yang lalu sudah berlalu. Sekarang ini ke move on ya, lebih kepada move on. Ninggalin, bahkan berani sekarang ketemu orang ya kan. Kalau ditanya mana suaminya, dia sedang sekolah kehidupan gitu ya jawabannya ya. Sama dengan Ibu Eli ya. Sama lagi sekolah. Oh iya mau jadi pendeta. Yes, amin. Saya bilang gitu aja. Haleluya. Tapi tadi ada ngomong gini, saya takut sama Bu Eli. Oh takut bukan sama Bu Eli, sama Tuhan. Tapi yang pasti Bu Eli benar-benar menginspirasi gitu kan ya. Nah sama jawaban Bu Eli juga kalau ditanya suaminya, kemana Bu? Sekolah kehidupan, sekolah Alkitab. Sama ini berarti Anda mau dipakai nih sebentar lagi jadi ada Eli berikutnya begitu ya. Nanti jadi ada hamba-hamba Tuhan berikutnya dari sekolah kehidupan juga ya, puji nama Tuhan. Nah yang terakhir, anak-anak. Gimana ini respon 3 anak ini melihat bapaknya yang gak pulang?
Tapi kan masih tadi mencukupi begitu ya. Nah, masih masih bertanggung jawab, masih bertanggung jawab begitu. Nah, respon anak-anak sekarang gimana tentang bapaknya? Eh, di awal-awal kan anak-anak masih bekerja sama papinya ya di perusahaan. Jadi kan saya ngerti mereka harus pinter-pinter lah sama papinya kan bosnya. Jadi mereka itu jadi flying monkey papinya gitu. Jadi saya merasa sempat saya ditinggalkan, disalahkan, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Kemudian citra diri saya juga rusak gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu, eh, anak-anak mulai ngerti. Saya bilang, kalau papinya mau ngomong sama saya kan gengsi, jadi pakai anak-anak gitu. Jadi saya yang berantem sama anak-anak. Saya cuma bilang, kalau memang papimu mau ngomong apa, dia kan punya WA Mami. Kalau udah nggak diblokir Pak Frans, tadinya diblokir loh Pak Frans, nggak bisa nelpon, nggak bisa apa gitu. Terus lama-lamanya kesininya, kalau setelah saya mengikuti, eh, oh iya saya mau ke psikiater juga malu, nanti ada rekam medisnya kan, ketahuan ini, wah ini masuk gitu. Jadi psikiaternya ke PD Victory aja, terima kasih untuk lingkungan ini. Eh, jadi anak-anak kesininya semakin mengerti bahwa mereka bilang, Mami, jangan rumah tangga bertahan jangan karena anak-anak, karena kami pun juga nanti akan pergi meninggalkan Mami. Mami harus bahagia dengan cara Mami. Gitu. Cuma saya bilang, tapi Mami takut perceraian itu dibenci Tuhan. Ya udahlah kayak gini aja gitu, Pak Fran. Jadi anak-anak saya sekarang udah mulai rekonsiliasi gitu ya, Pak Fran. Jadi saya cuma bilang, eh, saya udah bilang papi nggak bakal bisa sembuh, yang bisa nyembuhin cuma Tuhan Yesus dan mujizat Tuhan. Karena anak saya dulu kecil masih TK, sekarang udah 25 tahun, dulu kami berdoa biar papinya berubah menjadi baik. Gitu. Tetapi ya belum saatnya. Jadi saya masuk ruang tunggu Tuhan aja Pak Frans. Yang penting saya bahagia di rumah lihat anak-anak kumpul bareng ketawa, udah itu kebahagiaan saya, Frans. Wow, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, terima kasih Ibu NN yang sudah bersaksi ya hari ini. Ya, puji Tuhan. Juga dia merasa komunitas ini, Victory ini sangat berdampak buat dia. Terlebih juga seorang ibu gembala yang juga mau mementoring dia juga. Jadi ya, terima kasih sekali lagi Bu NN, salam buat keluarga, terima kasih buat kesaksiannya. Sekali lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Baik.